Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana, calon guru penggerak dari Angkatan 5 akan mengambil wawancara dengan salah satu kepala sekolah SD 024 Banjar 12 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah, dalam hal ini saya ingin mewawancara Ibu ini terkait dengan materi pembelajaran kami di guru penggerak, yaitu modul 3.1 ini tentang dilema etika dan moral, bujukan moral. Nah, pada bagian ini saya ingin mengetahui beberapa bagian dari kepemimpinan yang Ibu pimpin di SD 024 Banjar 12. Nah, pertanyaan pertama dari saya, tadi kita sudah membicarakan apa itu dilema etika sebelum melakukan wawancara ini. Bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah ada di sekolah ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral? Sekolah di sini, saya akan mengidentifikasinya melalui masalah-masalah yang muncul yang pernah terjadi di sekolah kami ini. Antaranya adanya perkelahian antara siswa. Ini juga pernah kami menemukan kasus yang besar, yaitu siswa kami tentang merokok. Ya, benar sekali ya Bu, ini memang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika ada kasus di sekolah Ibu mengambil keputusan, terutama ini kasusnya ada dua kepentingan, yaitu ada dua yang benar, sama-sama benar, mungkin harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan, mungkin ada rasa kasihan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan? Sebelumnya kita mengidentifikasi dulu inti masalahnya. Kita cari informasinya, kita kumpulkan dulu informasinya melalui siswa atau laporan dari pihak luar atau pihak masyarakat setempat yang dekat dengan sekolah kami. Nah, umumnya di sini kami menemukan itu berdasarkan informasi dari siswa, dari teman-teman yang lain yang melapor ke pihak sekolah kami kalau ada permasalahan yang terjadi. Baik Bu, berarti itu adalah merupakan langkah-langkah yang dilakukan ya ketika ada masalah atau kasus yang ditemukan di SD 024 Banjar 12. Nah, dalam Ibu mengambil keputusan ini tentu ada tantangan-tantangannya. Apa tantangan-tantangan yang Ibu hadapi sebelum mengambil keputusan itu? Tentunya di sini ada dua posisi, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, keputusan ini kita ambil sebelumnya kita kumpulkan dulu apa permasalahannya, kita temukan dulu. Nah, kita ibaratnya kita sebelum memutuskan itu kita perhatikan dulu apakah memang ini permasalahannya berat atau ringan sesuai dengan sanksi yang akan kita berikan. Tujuan kita memberi sanksi itu supaya untuk kedepannya siswa yang berbuat itu tidak mengulangkan lagi perbuatannya itu. Memang di pihak lain mungkin oleh siswa itu sendiri mungkin akan merasa marah atau sakit hati atau kurang senang sama kita karena dia diberi hukuman. Nah, tujuan kita sebagai pemimpin untuk memberikan efek jera kepada dia supaya perbuatan dia tidak baik itu tidak diulang lagi. Ya, baik, berarti itu tantangan yang dihadapi. Nah, pernah nggak Ibu membuat jadwal khusus untuk menangani kasus-kasus ini? Kalau jadwal khususnya belum pernah. Kasus ini terjadi, begitu terjadi langsung kita tangani, langsung kita proses. Itu langsung ditindaklanjuti ya ketika ada jadi Ibu Linda, ketika terjadi kasus itu dia sebagai pemimpin langsung menangani kasusnya, jadi tidak punya jadwal tertentu begitu. Baik, ketika mengambil keputusan faktor apa yang mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan tersebut? Oh, supaya kita harus memutuskan ini keputusan yang kita ambil gitu. Apa yang bisa mempermudah? Pertama kita tengok dulu tingkat kasusnya, apakah tinggi atau tingkat rendah kasusnya. Kemudian yang terjadi pada siswa kelas apakah studi atau kelas rendah. Sesuai dengan umur usia dia kita bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan usia dia sendiri. Jadi dianalisis dulu ya Bu. Jadi apakah di sini guru-guru yang lain terlibat nggak? Jelas yang pertama kami gunakan guru kelasnya. Nah, kelas berapa siswa yang berkasus, itu guru kelasnya yang kita libatkan. Baik, berdasarkan apa yang sudah kita ceritakan tadi, apa yang sudah kita jabarkan tadi, pembelajaran yang bisa dipetik ketika seorang pemimpin mengambil keputusan tentang kasus yang terjadi,
apa pelajaran yang bisa Ibu ambil? Apakah umpamanya ada nilai-nilai kebajikan yang perlu diperhatikan atau latar belakang atau seperti apa? Tentunya pertama kita perhatikan latar belakangnya. Apa penyebab sesuatu sering berubah masalah di sekolah? Apakah terkait kehidupan keluarganya? Kadang-kadang rumah tangga itu orang tuanya broken home, bisa jadi anaknya ikut nampak itu sikapnya, etikanya di sekolah itu karena kurang perhatian mungkin ada orang tuanya. Itu seperti itu kita perhatikan latar belakangnya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ketika Ibu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, Ibu juga memperhatikan nilai-nilai kebajikan, bukan hanya berpatokan kepada peraturan yang ada, tapi ada poin-poin yang perlu diperhatikan terkait dengan bujukan moral. Jadi ada yang jadi itu yang menjadi dilema ketika harus memutuskan sesuatu bertentangan dengan peraturan, tapi ada nilai kebajikan yang diambil di situ, Bu. Baik, cukup sekian Ibu wawancara saya hari ini. Terima kasih kerjasamanya dalam tugas kami dari Guru Penggerak. Semoga kedepannya ketika mengambil keputusan, seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang berpihak kepada orang banyak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.